Utang itu sudah terbayar 8 miliar itu seluruhnya. Ya kemarin kan kayak singa, sekarang kayak kucing Anggora. Aduh. Maksudnya singa itu gimana nih? Kalau pulang suka marah-marah lagi, karena kena hutang ya kan, mau dibayar gimana. Nah sekarang alhamdulillah enggak lagi. Masya Allah. Jadi semakin harmonis sudah. Makin harmonis. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MMC dimanapun Anda berada, yang saat ini sedang menyaksikan channel Lunas Utang Miliaran, Bapak sekalian, saya sangat berbahagia. Ya, kenalkan, saya Lukman. Di sini akan menemani sepasang, masya Allah, sepasang yang luar biasa. Ada Pak Haji Sony dan Ibu Evi. Nanti Anda akan tahu siapa beliau. Beliau seorang pengusaha dari Palembang. Ya, kalau Anda di Palembang pasti tahu. Dan ternyata, ya, beliau ini pengusaha besar dan masya Allah. Kalau ada ya, insya Allah pemimpin di sana pasti main ke tempat beliau. Gitu. Nggak mungkin nggak kenal sama beliau. Nah, kita langsung aja, Bapak sekalian, kita kenalan dengan Pak Haji Sony dan Bu Evi. Sekarang apa kabarnya Pak Haji Sony? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Masya Allah. Bu Evi gimana? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Gembira ya? Gembira. Sehat ya? Sehat. Oh, Masya Allah. Ini bawa apa nih kira-kira nih? Oh, ini hadiah dari MMC. Wih, hadiah dari MMC. Ya, kita pengen ngobrol sama Pak Haji Sony sebenarnya ya. Kita pengen tahu perjalanannya Pak Haji Sony sama Ibu Evi ya, Bu Haji Evi kenal dengan MTR atau MMC. Sekarang kan jadi MMC nih. Iya. Betul ya. Katanya waktu itu dikenalkan sama temannya yang katanya sudah lama. Ya, teman lama di dalam bisnis dan ternyata insya Allah sekarang berkembang luar biasa juga bisnisnya katanya. Waktu itu ketemu sama MMC atau MTR dari mana Pak? Tahu? 2018 itu namanya SMA TR ya. Pak Iwan itu mengajak Pak Haji masuk di sini. Oh, Pak Iwan. Baik. Aswandi ya, yang berkecimpung perdagangannya di Muba, Sekayu. Oke, di Sekayu. Waktu itu 2018 saya diajak, Pak Haji juga nggak mau. Awalnya Pak Haji nggak mau ya, nggak gitu mau, ya. Ini gitu. apa gitu ya? Nggak mau juga. Satu ada lagi SMATR sekali lagi udah dibayarnya, Pak Haji juga nggak mau. Sudah dikasih buku merah, baca simpan. Oh, awal mula gitu. Oke. Itu buku tabiat buruk berutang Oke. Buku ini ya? Iya. Nah, begini. Begini. Jadi berapa tahun kemudian, tahun 2020 ya, diajaknya lagi. Ada di Jakarta, tidak mau juga. 2018, 2020. 2021 Oktober 26-27 itu di Lampung ada TBE pertama ya. Saya nak tahu TBE itu apa. Saya tahu MTR waktu itu, MTR Masyarakat Tempariwa gitu. Nah, waktu itu diajak jalan-jalan dulu, Iwan. Ayo kita jalan-jalan ke Lampung. Nah, jalan-jalan ke Lampung. Dulu nggak tahu diajak mau ke TBE sebenarnya. Belum. Dibilangnya jalan-jalan dulu. Jalan-jalan dulu. Iya. Sama ibu juga? Iya, sama ibu. Nah, sebab dia nih yang ngajak Iwan itu main bank itu Pak Haji Sony dulu. Oh, justru yang ngajarin? Ngajar main bank. Ngajarin ngutang gitu ya? Sudah punya sepikat, dia jalan sendiri. Lebih banyak pinjaman dari Pak Haji. Oh gitu? Pak Iwan itu berhentilah main bank. Sudah, kalau zaman corona ini kan tidak sesuai lagi konsep kita kan tidak seperti yang sebelumnya. Jadi diajak itu jalan-jalan ke Tegal Mas, Bukit Randu, mutar ke metro, kan? Ya hari ketiga, keempat ya. Hari keempat, Pak Haji anak buah saya suruh pulang. Dia kan bawa itu staf-staf karyawannya, bagian migas tuh kan, stafnya semua. Nah, jadi itu ada TBE, nah masuklah. Nah, udah cobalah. Karena udah terlanjur bareng juga gitu ya, udah berhari-hari. Dengan bismillah saya masuk. Nah,
Tapi sudah tahu TBI itu waktu itu, oh ini programnya MTR. Iya. Oh sudah tahu. Di dulu SMA TR ya. Dulu SMA TR. Nah, masuklah biar mental kamu menghadapi ini bank ini ya. Nah, jangan berhutang lagi lah gitu. Setelah saya masuk TBI hari pertama agak menangis sedikit. Hari kedua baru menangis betulan itu. Jadi menangis. Saya main bank itu sudah 30 tahun. Masya Allah. Dari mulainya di Solo dulu, karena kita tidak punya sertifikat dulu. Nah, mulai di Solo, sudah itu tahun 90 sampai 91 selesai. Cuman 5 juta cuman. Iya. Tahun itu. Kalau dibandingkan sekarang kan ratusan juta itu. Betul. Emas baru harga 125 per suku. Nah, itu mulai lagi beli rumah, beli ruko, beli mobil, rumah makan, sampailah ansuran 1 bulan itu 350 juta. 1 bulan ansuran. Iwan tahu itu. 350 juta. Itu tahun itu berjalan tahun 2005 sampai 2010. 250 juta setiap bulan. Nah, sekarang nurun, nambah lagi. Jadi kan beli mobil truk, mobil buat rumah makan kan. Nah, di situ. Jadi karena pas pandemi kemarin, kalau saya kan aslinya dagang bawang putih impor sama bawang merah yang dari Bima, dari Brebes, dari Padang, dari Thailand juga, dari luar ya. Itu kerja dari dulu. Nah, sampai sekarang juga masih. Nah, jadi waktu TBI itu hari kedua itu baru menangis. Di situ baru tersadar bahwa berutang ini tidak ada enaknya. Nah, jadi karena dengan masyarakat tanpa riba ini, saya mengakui selama ini kerja saya ini sebagai haji tidak lupa dengan Al-Baqarah itu 275 sampai 281 itu. Nah, jadi itu pas pulang waktu hari kedua itu menangis lah sama Pak Jul kawan ya. Maaf saya sudah punya berdosa main riba ini sudah 30 tahun. Ya Pak, saya sudah 32 ya. Sampai nangis itu. Yang ngomong 30 lama. Nah itu. Jadi alhamdulillah sampai ke Palembang saya ajaklah adik-adik itu ke sini ada TBI. Tidak salah seminggu sesudah itu, seminggu pas 10 hari lah. Saya ajak adik, berapa orang ke sini, saudara teman sekitar 12-an. Saya masuk WPTR. Sudah WPTR berapa bulan kemudian saya adakan di Palembang. Saya masuk lagi TBI Bintaro. Saya bawa lagi di Bintaro itu ada sekitar 12-an. Saya ajak lagi yang pengusaha di Palembang itu, pedagang yang punya utang itu. Nah, satu sudah balik di Bintaro, baru diadakan TBE di Novotel Palembang. Itu pesertanya 121 ya, 121 orang. Kita sebagai ketuanya, kita sangat bersyukur dikenal Pak Iwan. Alhamdulillah. Apa yang paling Pak Haji Sony sama Bu Evi ingat waktu di TBE itu? Yang merubah kayak gini. Tadi 30 tahun tuh bukan waktu yang sebentar. Ya, banyak teman-teman di luar sana mungkin berbisnis juga bisa jadi belasan tahun bahkan puluhan tahun. Mungkin bisa jadi lebih lama ya dengan berutang gitu. Ada yang bilang ya justru ketika berutang itu ya ini awal mulanya karena berutang tuh saya sekarang bisa seperti ini. Nah, tapi kan ternyata setelah ditelusuri bisnis mungkin tumbuh. Tapi lelah mungkin atau gimana? Ya. Kalau menurut Pak Haji Sony, setelah disadarkan di TBE, apa yang disadari 30 tahun ini, apa yang sudah dilakukan dan apa yang disesali? Nah, setelah kita disadarkan di TBE, baru saya tersadar, oh ini kehidupan. Saya berterima kasih sama adik saya, Pak Iwan. Bang, perkenalkan kami ke TBE ini kan. Nah, sekarang bisnis alhamdulillah jalan semua. Kalau utang itu sudah terbayar 8 miliar itu seluruhnya. Tinggal sedikit lagi lah gitu. Dari berapa Pak? Ini kemarin
Kalau hitungannya itu seluruhnya 12-an itu. 12-an. Sudah selesai lunas 8 miliar. Tinggal sekitar 2,5 lagi. 2,5 miliar. Dan bisa jadi sebetulnya uangnya sudah ada ya? Sebenarnya ada, tapi belum laku asetnya. Aset banyak, saya sudah kasih. Saya jual satu ruko aja sudah selesai. Satu ruko itu kan 3M. Ruko itu ada 5 itu. Sudah. Cuman alhamdulillah lagi berjalan. Jadi dari sewa-sewa itu dari rumah makan juga bisa untuk diansurkan. Dicicil ya. boleh. Kalau Bu Evi nih, saya mau tahu nih. Tadi Bu Evi kan menemani Bapak tahun ini. Dulu waktu dikenalkan MTR, Bapak kan tadi nggak mau. Kalau Bu Evi waktu itu gimana nih? Atau bisa jadi pingin tapi nunggu Bapak? Enggak, karena Pak Iwan kan ngomongnya sama Pak Haji, nggak sama Pak saya. Haji. Jadi nggak tahu Nggak tahu menahu itu. Oke. Terus tiba-tiba ikut juga Iya, TBE. kan menurut suami. Iya. Apa ada perbedaan nggak perubahannya Bapak Banyak. sebelum dan setelah? Banyak. Oke, apa tuh kira-kira? Ya kemarin kan kayak singa, sekarang kayak kucing Anggora. Aduh. Ini ada kucingnya ya. Maksudnya singa itu gimana nih? Kalau pulang suka marah-marah gitu, karena hutang ya kan, mau dibayar gimana. Nah sekarang alhamdulillah enggak lagi. Masya Allah. Jadi semakin harmonis sudah. Makin harmonis. Alhamdulillah. Jadi yang tadinya ya memang salah satu tabiat berhutang kan kita jadi emosian, gampang marah-marah gitu ya. Sekarang berubah. Iya. Benar gitu Pak Haji? Benar. Karena gini, di tabiat buruk berhutang itu, apalagi datang tanggalnya tuh, kalau dagangnya kita sepi, kalau ini kan, jadi banyak ini sedikit masalah kan jadi besar. Sudah mau jatuh tempo. Jatuh tempo kan. Nah, yang kedua juga kalau minta kepada saudara-saudara kita yang di luar meninggalkan, masuklah MMC ini. Nah, TBE saya sudah ajarin itu sama adik-adik kakak semua kan di Palembang. Dan saudara teman-teman kita kalau bisa harus masuk ke TBE ini, ke MTR ini, ke MMC ini biar hidup tenang. Karena kalau kita utang terbiak buruk berutang itu makin lama makin susah, apalagi sudah pandemi ini nggak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Dulu kan apa yang kita jual itu laris semua. Kalau sekarang kan pedagang semua banyak, ini banyak. Nah kita harus berhentilah masuk di EMC inilah kita bisa untuk hidup berubah. Saya berterima kasih MC. Alhamdulillah. Berarti kalau saya simpulkan sedikit ya, apa perjalanannya Pak Haji tadi, benar banyak orang tuh merasa aman. Pada saat merasa aman tuh kan dia ya utang dengan utang ya bisa bayar. Tapi ternyata tadi kita bukan menyalahkan pandeminya. Ya qadarallahnya ada pandemi. Di situ menyadarkan ternyata dengan utang tidak jadi jaminan bisnis juga akan terus baik-baik aja. Dan ketika bisnis lagi drop, disitulah mulai semakin tertekan. Gitu. Dari situ Pak Haji mulai sadar ya, kayaknya butuh pertolongan gitu ya. Artinya harusnya ketika teman-teman saat ini masih baik-baik aja bisnisnya, gitu ya. Harusnya mereka segera menyelamatkan dirinya sebelum terjadi seperti ini. Tapi alhamdulillahnya Pak Haji masih bisa diselamatkan. Alhamdulillah sekarang apa yang kita inginkan itu tercapai setelah kita masuk di MMC ini. Dan beruntungnya tadi ketika di pandemi mungkin mulai tertekan karena penjualan turun, ketemu sama MC jadi nggak tertekan lagi. Memang duit uang bank itu dia nggak tidur, kita tidur dia nggak tidur. Yang kedua juga karena pandemi juga yang nyangkut sama orang itu hampir 4M lebih. Oh, jadi ada perorangan juga. Ada, kita untuk penagihan susah. Nah, kita lihat juga kondisi orang itu, dia dari orang itu nyangkut lagi ke pedagang lainnya. Oh, maksudnya ada uang di luar sebenarnya. Piutang. Iya, piutang. Iya, piutang berarti kan, piutang. Kalau bayar aja 3 orang selesai. Iya.
kita. Pak Haji Sony punya utang, ada juga orang yang berutang sama dia. Iya. Jadi case-nya makin jauh nih. Iya, case-nya. Tapi setelah gabung dan tahu ilmunya, gimana Piutang? Jadi gampang tertagih. Kita jual cash semua sekarang. Jual Sekarang cash, jadi bisnisnya cash semua. cash semua. Oh, kalau dulu orang diutangin, Kita utangin aja. sekarang jualnya cash. Ya. Karena uang banyak dari bank kan. Oh iya iya. Tak terpikir. Sekarang kita kan lah berhenti dari bank. Oke. Jadi kita harus jual cash, biaya berkah, jauh dari riba. Alhamdulillah keluarga damai. Nah itu. Bisnis cash flow-nya makin bagus. Jadi perubahannya justru sekarang bisnis yang tadinya diutangin sama orang, cash flow-nya ketahan-tahan, sekarang malah semua orang cash. Cash. Nah, Cash flow-nya bagus dong. iya. Ngumpul uangnya cepet dong. Nah, dulu yang ngajar orang berutang di Palembang kan kita. Iya. Kalau kita kontan, orang kontan juga. Jadi panutan berutang dulu ya. Iya, panutan. Jadi adik-adik saya adik beradik ada 5 di Palembang yang main bawang semua itu. Main bawang semua. Bawang merah, bawang putih impor itu kan. Itu Palembang itu makan bawang 80 ton sehari semalam. Nah, 80 ton itu Sehari semalam ya. belum termasuk yang langsung dari kabupaten. Oke. Nah, kalau bawang putih itu sekitar 20 tonan. Kalau Pak Haji sendiri nih saat ini nih, suplai apa aja selain bawang? Atau hanya Sekarang ekspedisi juga masih ekspedisi. berjalan. Rumah makan. Rumah makan, alhamdulillah masih jalan. Barakallah. Cuma satu yang tutup karena naik tol lagi orang di lintas timur, daerah perbatasan Lampung. Nah, sekarang mengisi Indofood. Oh, dari Tambahan, bawang alhamdulillah. sekarang Indofood. semenjak gabung MMC punya justru bisa Kemajuan. bisa suplai ke sana. Supply. Itu kan perusahaan besar. Bisa. Saya ngisi itu bawang 1 minggu, kadang 10 ton, 15 ton. Wow. Nah, minggu ini 9 ton. 15 ton dalam seminggu. Seminggu. Itu baru bawang ya. Bawangnya, Baru bawang. kemirinya, Kemirinya ada juga. bawang putihnya, Bawang putihnya. Sering. rempah-rempahnya lagi ada 5 macam. Masya Allah. Dari mulai jahe, daun kunyit, daun salam, lengkap itu. Justru berarti saat jeruk. ini semenjak nggak pakai utang malah kebuka jalan-jalan Alhamdulillah. ini ya pintu-pintu bisnisnya ya. Iya, Untuk alhamdulillah. keberkahannya. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Naik kelas dong ini. Naik kelas. Dan setahu saya kan Indofood bahkan dia produknya sampai keluar, Pak. Iya. Kalau yang Palembang ini yang nomor 5 ini. Oke. Indofood ini sampai kirim bumbu itu ke Saudi, daerah Kamerun, Malaysia. Nah, dia di situ baru ada pabrik mie-nya. Iya, iya, iya. Artinya Pak Haji Sony ini berkontribusi ya bisnisnya ini berkontribusi untuk ke mancanegara juga. Mancanegara Luar dia biasa. kirim itu. Oke, oke, oke. Ini bukti nih teman-teman sekalian. Jadi di MMC banyak teman-teman pengusaha yang insya Allah naik kelas semua. Iya. Ya, insya Allah jadi world class business company. Amin. Kalau Salah contohnya Pak Haji Sony. iya betul. Kalau ini kalau pamannya orang MMC yang mau impor itu ada peluang. Ada peluang. Tapi modalnya agak gede itu. Dari bawang putih itu kan masuknya dari China. Iya, iya, iya. Nah, kalau bawang merah dari Thailand itu kalau kapal bawang merah Indonesia kosong. Oke. Sekarang kan yang dari Padang, dari Nganjuk, Brebes, Losari sampai ke Parepare Sulawesi, yang banyak itu NTB. Oke. Nah, dari NTB ke Brebes, di Brebes dipipil baru kirim Palembang. Nah, itulah Palembang ini paling banyak makan bawang seluruh provinsi di luar DKI. Oh, Masya Allah. Untuk buat pempek ini. Iya, 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 iya. Iya benar. Khasnya Palembang pempek. Saya paling suka tuh ada lenjernya tuh. Aduh. Lenjer. Mantap itu. Kalau tambah kapal selam, wah, keren banget. Saya semakin percaya dan yakin Pak Haji Sony ini memang salah satu sosok pengusaha MMC yang berhasil lah, insya Allah. Bu Evi, ada nggak yang mau disampaikan gitu sama teman-teman? Ya, mungkin banyak juga gitu ya. Istri ya, seorang istri yang melihat bisnisnya suaminya ya masih terbelit utang gitu, juga ikutan tertekan, ikutan apa ya, nggak betah mungkin kan gitu ya, dan akhirnya sekarang bisa di posisinya Pak Haji Sony sekarang seperti ini kan pasti bahagia nih. Ada nggak pesan buat ibu-ibu di luar sana?
teman-teman sekalian, kalau rumah tangga kita mau harmonis, kita ikut MMC. Masya Allah, amin. Ya, betul, luar biasa. Jadi ternyata poinnya di keharmonisan, Pak. Jadi apa yang didambakan Ibu, alhamdulillah dapat. Siap-siap. Kalau Pak Azizon nih, kira-kira ada nggak yang mau disampaikan sama teman-teman? Saya minta sama teman-teman yang mulai dari SMATR, ke MTR, TBI, sampai ke BBTR, MC, kita tetap di MTR ini, di MMC ini, untuk berdakwah dan berkomitmen untuk sekuat tenaga biar maju, biar banyak kawan teman-teman kita sukses dalam berbisnis dan berdakwah. Nah, cuman itulah saya. Masya Allah, ya betul. Jadi nanti teman-teman akan tahu di MMC ini bukan sekedar urusan lunas utang. Iya. Justru siap-siap bisnisnya akan berkembang, dan dengan bisnisnya berkembang itu kita berdakwah. Berdakwah. Gitu ya, luar biasa. Dan biar jadi berkah. Siap, Masya Allah. Jadi berkah ya. Baik, teman-teman sekalian, insya Allah banyak hal yang bisa kita pelajari dari Pak Haji Sony dan Ibu. Tadi yang saya petik itu, pertama, ya insya Allah di MMC ini, kalau kata Pak Haji Sony ya, bisnisnya semakin berkembang. Ya, yang kedua, insya Allah keluarganya semakin harmonis. Gitu ya, dan selalu bersemangat berdakwah. Dan banyak hal lagi yang kita ambil bahwa dengan bisnisnya beliau, ya insya Allah kita bisa tetap berdakwah. Ya, tadi seimbangkan dengan keluarga. Jadi banyak ilmu di sini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian yang ingin bergabung silahkan bisa mengkontak ya nomor yang ada di deskripsi ya di video ini. Insya Allah segera bergabung. Mudah-mudahan kita akan ketemu di sini dalam rangka bukannya sekedar lunas utang, tapi bisnisnya berkembang tanpa utang. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di perbincangan kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi bersama orang-orang yang luar biasa. Ya, salah satunya saat ini dengan Pak Haji Sony dan Bu Evi. Kita ketemu lagi di next ya video berikutnya. Terima kasih. Akhir kala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.